tidak ada sesuatu yang perlu dipersoalkan. Ini adalah bagian dari perjuangan. Admin lah, mana mulai kapan nih kita pegang IG? Banyak yang nanya juga. Enggak, itu ada adminnya. Ada orang yang mengatasnamakan edukasi gitu kan, katanya edukasi, tapi ujung-ujungnya dia juga bisnis skincare kayak gitu-gitu. Ya artinya gini, masyarakat Indonesia tuh harusnya kan udah lebih cerdas. Nama artis Nikita Mirzani sepertinya tidak pernah sepi dari pemberitaan. Ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan atas dugaan pemerasan, kini artis kontroversial itu kembali menjadi sorotan usai disebut-sebut masih bermain media sosial. Ya, media sosial Nikita Mirzani masih aktif dengan berbagai unggahan dan pesan yang dibagikannya. Sontak saja, hal tersebut mengundang tanya, apakah Nikita mendapat perlakuan istimewa di dalam tahanan hingga diizinkan bermain media sosial melalui ponselnya? Jika benar demikian, maka penahanan terhadap Nikita belum berdampak apa-apa. Terlebih 2 orang rekan Nikita yang juga dilaporkan belum ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan sebagaimana Nikita. Lantas, apa kata praktisi hukum terkait polemik dugaan Nikita Mirzani bermain media sosial di dalam tahanan? Apakah sosial media dalam keadaan pemilik akunnya sedang menjalani proses hukum dapat difungsikan atau tidak? Kira-kira begitu kan? Saya mau tanya, ini sosial media yang mana? Kan sosial media ini banyak. Ada IG, ada TikTok, ada Facebook, ada YouTube. Yang mana nih? Keseluruhan? Oke. Sekarang kita kupas. Kalau kita bicara apakah ini etis atau tidak, tentu kita melihat regulasi penahanan terhadap yang bersangkutan, saudara NM, diakibatkan oleh apa? Oke, ya, katakan bahwasannya diindikasi dugaan adanya tindakan pemerasan. Kan begitu? Nah, pertanyaannya, apakah dasar pemerasannya itu menggunakan akun media yang mana? Misalnya, kalau menggunakan akun media IG atau misalnya menggunakan Facebook, tentu saat pemeriksaan oleh penyidik, ini pastinya akan dikuasai oleh penyidik untuk tidak dapat dipergunakan. Karena dasar daripada penahanannya dimulai dari situ. Nah, tapi kalau tidak memang dari menggunakan akun media tersebut atau IG atau Facebook, sehingga diduga tindak pidana yang dilakukan adalah karena menggunakan mungkin media yang lain, terus kemudian apakah kemudian WA atau IG-nya ini harus juga tidak etis untuk digunakan? Saya rasa nggak begitu. Selama memang dalam keadaan tidak ada indikasi IG-nya atau YouTube-nya untuk regulasi melakukan tindak pidana atau perbuatan hukum, saya rasa IG-nya itu tidak perlu untuk dibekukan. Terhadap saudara NM, baik itu sifatnya transaksi keluar masuk dan lain-lain, menurut pemikiran kami bahwasanya ada kewenangan penyidik, ya, yang dimana untuk mencoba membuat terang persoalan ini jika dimungkinkan ada dugaan itu. Kalau memang tidak ada dugaan itu, lantas ya mungkin penyidik nggak punya pemikiran untuk membuka itu, ya saya pikir tidak mungkin. Pastinya penyidik sudah lebih tahu kalau memang ada persangkaan ke sana. Kalau misalnya uang sudah ditransfer, kita dapat melihat secara detail bahwasanya di dalam pemeriksaan pihak penyidik, uang ini ditransfer kemana dulu. Kan begitu ya, ditransfer dari mana dulu. Di situ kan ada satu proses, ada satu mekanisme yang sudah dilalui. Dan saya yakin pihak penyidik sudah dapat membuktikan itu, kemana arah transfer daripada uang tersebut. Selama memang penyidik mementingkan kepentingan untuk membuat terang persoalan, ya ini adalah satu kewenangan penyidik untuk melakukan itu.
sangat memungkinkan. Admin lah, mana mau mulai kapan nih kita pegang IG? Banyak yang nanya juga. Enggak, itu ada adminnya. Jadi barang bukti, tapi Bukan itu. Yang jadi barang bukti itu percakapan di WA, tidak ada sesuatu yang perlu dipersoalkan. Ini adalah bagian dari perjuangan dia untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Ya, bagi saya perjuangan ini belum berakhir dan saya yakin kebenaran tidak bisa dikalahkan. Niat baik Rasman Arif Nasution menemui Nikita Mirzani di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk kedua kalinya kembali kandas. Seolah Nikita dengan tegas menolaknya. Rasman mengaku kecewa atas pelaporan Nikita, padahal Rasman ingin berbicara empat mata dengan Nikita, yang kemarin tepat di momen hari ulang tahunnya, Nikita hanya menerima kunjungan keluarga yang menjenguknya. Penolakannya terhadap Rasman tentulah bukan hal yang mengejutkan, mengingat selama ini Nikita dan Rasman terlibat perselisihan sengit. Bahkan berujung pelaporan terhadap Nikita di Polres Metro Jakarta Selatan atas laporan yang dibuat oleh Rasman. Lantas, apa kata Rasman usai Nikita menolak berkomunikasi dan bertemu dengannya? Saya sudah komunikasi dengan pihak penjaga, tetap saya akan koordinasi ke penyidik sebagaimana yang diminta oleh NM. Kemudian dari sini saya akan ke penyidik, memberikan surat juga. Kemudian NM tadi diberitahu ke dalam dan juga kepada penjaga bahwa hari ini dia tidak menerima siapapun kecuali keluarganya. Saya tanya tadi, apakah Dokter Oki juga tidak dikasih masuk hari ini? Kan saya tanya tadi. Kata penjaganya tidak. Artinya bahwa menurut saya di hari yang harusnya dia bergembira begini, hari ulang tahun dia, walaupun dia sedang mendekam di dalam tahanan, siogianya menurut saya NM membuka ruang supaya dia bisa lebih semangat, dan orang-orang yang memberikan dukungan seperti ini menurut saya penting untuk membuat semangat bagi hidup dia, karena saya yakin hati dia pasti hancur di posisi sekarang. Alasannya, siapa yang mau besuk dia, itu dia yang menentukan. Kalau nggak ada korelasinya ya nggak mungkin diterima. Kalau ditolak ya jangan patah hati lah. Nah lalu kemudian pesan saya, NM, ya, saya kemarin berbicara untuk membuka ruang bagi kamu agar kamu bisa lebih leluasa menjelaskan peran-peran siapapun. Dan saya sudah lihat ada dokter yang hampir tiap hari seperti ketakutan sehingga mendatangi. Nah ini membuktikan bahwa ada dugaan semakin kuat bahwa ada peran-peran orang lain di sini. Dan saya di depan kalian saya katakan saya tidak akan berhenti ya untuk menelusuri siapapun yang terlibat di dalam kasus ini. Ya, ingat, orang yang sudah pernah memberikan sesuatu misalnya kepada NM di luar Reza Gladys itu juga harus diproses. Orang yang sedang membangun komunikasi dengan angka-angka yang katanya 15M itu juga harus diproses. Kemudian ada seorang pemilik klinik kecantikan berinisial SS meminta maaf kepada publik bahwa dia mengaku telah melakukan overclaim, menjual overclaim. Perbuatan itu tidak akan menghilangkan dengan permintaan maaf perbuatan pidana itu. Karena itu bukan masalah delik aduan, itu pengaduan pidana umum yang secara umum dapat diproses dalam konteks hukum, karena itu membahayakan masyarakat. Jadi kasus-kasus seperti ini tidak boleh diselesaikan hanya dengan meminta maaf. Gaduh skincare yang berujung penahanan Nikita Mirzani dan asistennya atas dugaan pemerasan memang mengejutkan banyak pihak. Isu overclaim dengan modus review masih menjadi isu yang ramai di tengah masyarakat. Menanggapi kegaduhan tersebut, aktris Ray Utami buka suara. Sebagai pengguna produk skincare yang tidak memihak kubu manapun, Ray Utami menyayangkan kegaduhan yang terjadi.
Meski begitu, istri Pablo Benua itu juga khawatir masyarakat menjadi korban jika benar ada produk skincare yang tidak layak atau mengandung bahan berbahaya dalam proses pembuatannya, sebagaimana yang selama ini dinarasikan banyak pihak. Lantas, apa kata Ray Utami secara keseluruhan melihat huru-hara dan kegaduhan skincare yang menyeret sejumlah kalangan? Ya, huru-hara skincare itu kan ada orang yang mengatasnamakan edukasi gitu kan. Katanya edukasi, tapi ujung-ujungnya dia juga bisnis skincare kayak gitu-gitu. Ya artinya gini, masyarakat Indonesia itu harusnya kan udah lebih cerdas bahwa apapun yang disampaikan kita harus harus benar-benar ngecek. Jangan kayak oh dia udah bikin konten kayak gini-gini berarti langsung percaya gitu loh. Kalau kita sebagai masyarakat ya harus membuktikan sendiri, bener nggak gitu. Kalau dibilang katanya skincare ini kayak begini, nggak bagus, jangan langsung termakan, dibuktikan sendiri. Dan kalau misalnya memang ditemukan hal seperti itu, menurut saya baiknya ya memang lapor ke pihak yang berwajib, entah itu Badan POM ataupun ke kepolisian, karena memang mereka yang berhak untuk menindak mafia-mafia skincare. Kalau untuk menilai yang seperti apa kan kita itu kan kasus tersebut kan lagi masuk ke dalam ranah BAP dan akan segera disidangkan gitu ya. Jadi baiknya kita melihat secara langsung bagaimana sih duduk perkara yang sebenarnya, ya kan? Kalau dalam hukum itu kan kita nggak boleh menjudge orang yang belum tentu bersalah. Makanya persidanganlah yang akan menentukan kira-kira seperti apa nih duduk perkaranya gitu. Di situ akan terang benderang, akan mungkin nanti persidangannya akan digelar terbuka, jadi sehingga masyarakat bisa tahu alur ceritanya, kronologinya, bagaimana awal mula itu bisa terjadi dan lain sebagainya. Nah itu kita harus lebih pintar gitu loh, karena saya nggak punya kepentingan gitu kan, saya juga nggak mau menjudge orang. Saya bela yang benar aja. Kalau memang benar, kebenaran itu akan menemukan jalannya walaupun dengan diraih dengan secara berdarah-darah, pasti akan akan keungkap gitu loh. Akan keungkap pada akhirnya. Di Indonesia ini sekarang tuh lagi gonjang-ganjing masalah skincare ya. Padahal semua skincare itu sudah melalui sudah ada yang Badan BPOM untuk sebagai pengawasan. Namun memang itu kembali lagi ke pribadi. Kalaupun memang dia merasa kurang puas dengan skincare yang ini, aku kurang puas dan aku penasaran untuk mereviewnya, sebenarnya itu hak dia mereviewnya. Namun alangkah baiknya pada saat mereview itu ada pendampingan dari pihak terkait gitu. Nah, terus masalah proses penahanannya, kalaupun memang itu sudah dilakukan proses penyidikan dan sudah hampir P21 ya katanya ya, hampir P21 itu kita serahkan kepada proses hukum. Kalaupun memang sudah cukup bukti dan dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya itu namanya bagian dari proses hukum. Itu kita tinggal menunggu ya. Kalau misalnya memang ada laporannya dan cukup bukti, mungkin yang dua tersangka yang disangkakan tersangka tadi mungkin akan mengikuti jejak seperti ini kita juga. Namun kita di sini berdoa ya, mudah-mudahan hukum di Indonesia bisa ditegakkan dengan baik. Apabila yang bersalah itu benar-benar salah, tapi kalau misalnya yang benar itu semoga tidak ada putar balik fakta ya. Kalau misalnya salah ya tetap salah, kalau misalnya memang benar kita akan sebagai masyarakat Indonesia, sebagai netizen mendukung siapapun yang benar. Dengan kejadian seperti ini itu sangat berdampak ya. Bukan hanya skincare saya, tapi skincare teman-teman yang lain juga sangat berdampak. Karena jadi masyarakat sekarang ada rasa ketakutan ya. Masyarakat sekarang ada rasa ketakutan karena memang karena adanya review-review yang seperti ini. Jadi masyarakat itu jadi berpikir, mana sih yang bisa aku percaya, mana sih yang benar. Nah itu sangat berdampak banget dengan omset, dengan penghasilan, ataupun dengan penjualan kita. Itu sangat ya. Alhamdulillah yang memang kita lakukan saat ini, kita selalu melakukan dan kita selalu lewat jalur yang tepat. Kita tidak melenceng kemana-mana karena kita tahu yang kita lakukan itu, kita menjual sesuatu itu adalah untuk kebaikan masyarakat semua. Kalau menurut aku ya untuk olahraga tentang skincare ya itu sih ya wajar banget ya, dalam arti ya di sini kan kita kan untuk memberikan terbaik buat masyarakat gitu kan. Apalagi kan banyak banget kan sekarang ini merkuri yang
ya bisa rusak ya mungkin wajah kita atau apa, dibilang bagus tapi ya kualitasnya itu tidak bagus, apalagi ya menurut kan sangat jahat buat kesehatan kita, apalagi ya kita di dunia entertainment kan butuh banget skincare kan. Jadi ya kalau buat aku sih ya dengan huru-haranya skincare yang Kaniki kemarin review sih ya itu sih ya malah bagus ya, karena ya jangan sampai ada oknum-oknum yang benar-benar ya membohongi publik dengan dibilang ini kualitasnya bagus atau apa gitu. Dia mungkin beli di mana dengan mencampurkan dengan yang murah, dijual lagi dengan harga yang mahal. Itu ya nggak wajar banget ya. Apalagi kan skincare sekarang ini kan ya sangat penting ya buat remaja ataupun ya buat orang dewasa juga. Ya kalau menurut aku sih Kaniki itu ya paling oke lah gitu ya, maksudnya ya demi skincare ya harus yang benar gitu, jangan sampai kita sebagai masyarakat dibohongin sama oknum-oknum yang seperti ya seperti itulah yang ada udah gitu dengan mencampurkan bahan-bahan berbahaya di dalam skincare-nya, apalagi ya ada kan artis siapa gitu memakai skincare ternyata dia lebih parah dengan menggunakan skincare itu, akhirnya dia overclaim ya bahasanya ya. Jadi ya harus seperti itu sih, harus tegas gitu. BPOM juga jangan gampang lah mudah terkecoh gitu kan. Harus benar-benar diuji dengan detail. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.